Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah terdapatnya satu atau lebih kontaminan, yaitu debu, gas, kabut, bau, asap, atau uap di atmosfer dalam jumlah yang cukup, yang bersifat dan dalam jangka waktu yang tertentu akan membahayakan kehidupan manusia, tumbuhan, dan binatang. Sumber pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang digolongkan sebagai faktor internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah sumber pencemaran udara yang berasal dari bumi sendiri yang terjadi secara alamiah, misalnya letusan gunung berapi, penyebaran debu oleh tiup angin, pencemaran gas berbau yang berasal dari proses pembusukan oleh mikroorganisme. Pencemaran yang disebabkan oleh faktor internal sangat sulit untuk dihindarkan dan juga sangat sulit untuk diperkirakan. Misalnya, letusan gunung berapi dapat menyemburkan partikel pencemar padat berupa debu dan gas seperti belerang dioksida dan beberapa gas berbahaya yang belum teridentifikasi. Hampir semua emisi bahan pencemar yang berasal dari proses alamiah selalu tersebar ke seluruh permukaan bumi sehingga jarang terkonsentrasi dan mengakibatkan kerusakan. Pencemaran eksternal adalah pencemaran yang terjadi akibat aktivitas manusia, misalnya hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, asap kendaraan bermotor, dan penyebaran partikel yang berasal dari kegiatan industri. Contoh kasus lingkungan yang terjadi beberapa tahun ini di Indonesia yang sampai mendapat sorotan di internasional adalah asap dari kebakaran hutan, baik yang disengaja maupun yang tidak, untuk digunakan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Terjadinya pencemaran udara, WHO menetapkan 4 tingkatan pencemaran. Yang pertama adalah pencemaran tingkat 1, yaitu pencemaran tidak menimbulkan kerugian bagi manusia. Yang kedua adalah pencemaran tingkat 2, yaitu yang mulai menimbulkan kerugian pada manusia seperti iritasi pada indera kita. Pencemaran tingkat ketiga yaitu pencemaran yang sudah dapat bereaksi pada tubuh kita dan menyebabkan mungkin penyakit kronis. Dan pencemaran tingkat keempat yaitu pencemaran yang telah menimbulkan sakit akut dan bisa menyebabkan kematian bagi makhluk hidup. Polutan manakah yang paling berbahaya? Faktor apa yang berpengaruh terhadap tingkat bahaya suatu polutan? Dan bagaimana proses pengotoran udara? Apa yang terjadi setelah polutan berada di udara? Dan kemana polutan menyebar? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab dalam pembahasan di sini. Faktor apa yang berpengaruh terhadap tingkat bahaya suatu polutan? Faktor yang berpengaruh pada tingkat bahaya suatu polutan yang pertama adalah jumlah polutan di lingkungan. Yang kedua adalah tingkat toleransinya, yaitu konsentrasi maksimum polutan yang berada di udara tanpa menimbulkan efek negatif. Yang ketiga, lamanya polutan di udara, yaitu waktu rata-rata suatu polutan dapat berada di lingkungan. Dan yang keempat adalah interaksi antar polutan. Bagaimanakah proses pengotoran udara? Keberadaan sumber polutan tidak langsung dapat menimbulkan masalah polusi udara. Kualitas udara berubah secara kontinu tergantung pada aktivitas yang dilakukan manusia dan kondisi alam. Contohnya, sumber utama polutan udara adalah proses pembakaran, yaitu reaksi antara oksigen dengan senyawa karbon yang berlangsung cepat menghasilkan energi. Bila senyawa karbon terbakar sempurna, pasti akan dihasilkan karbon dioksida dan uap air. Namun, bila pembakaran berlangsung dengan oksigen terbatas, akan dihasilkan gas karbon monoksida. Lalu, apa yang terjadi setelah polutan berada di udara? Kemana polutan menyebar? Penyebaran polutan udara terdapat 3 kemungkinan, yaitu perilaku polutan di udara. Yang pertama, bergerak terus di udara dan berpencar sebagai akibat angin dan perbedaan suhu. Yang kedua, gerakan yang kedua bisa jadi berinteraksi antar polutan atau polutan dengan senyawa lain, baik secara kimia maupun fisika. Dan gerakan yang ketiga bisa menjadi mengendap atau hilang dari udara, misalnya masuk ke dalam laut, tanah, atau masuk ke dalam sistem metabolisme manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu faktor apa yang mempengaruhi penyebaran polutan? Yaitu suhu pada ketinggian tertentu dan juga gerakan udara atau angin. Polutan yang keluar dari cerobong asap pabrik biasanya bersuhu sedikit lebih panas daripada suhu lingkungan. Karena kerapatan polutan ini relatif lebih kecil dari udara di sekelilingnya.
maka polutan akan bergerak terus ke atas sambil memancarkan panas ke lingkungan, yaitu udara yang bersuhu relatif lebih dingin. Tanpa adanya angin, polutan udara akan bergerak terus ke atas sampai kerapatannya sama dengan udara sekitarnya. Nah, dengan adanya angin, suhu asap akan segera turun dan bergerak sesuai dengan arah angin. Polutan dapat juga bergerak sesuai dengan arah sumbernya, mencapai tanah dan terdistribusi dengan konsentrasi yang relatif tinggi. Contoh industri dan pembangkit tenaga listrik dilengkapi dengan cerobong asap yang tinggi untuk membuang polutan ke udara. Tujuannya adalah seperti itu. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi tingkat bahaya polutan dengan cara menyebarkan polutan seluas mungkin sehingga saat polutan ini mencapai tanah, diinginkan konsentrasinya sudah relatif kecil dan tidak berbahaya. Namun, cara ini tidak praktis. Kenapa? Alasan pertama, pelarutan polutan dari cerobong asap tergantung pada suhu rata-rata lingkungan dan juga angin. Pada saat angin bertiup pelan atau tidak ada tiupan angin sama sekali, akan terjadi peningkatan konsentrasi polutan di udara sekitar. Nah, alasan yang kedua adalah kemampuan atmosfer untuk menampung polutan relatif kecil. Pergerakan polutan. Pembentukan dan penyebaran polutan dapat menyebabkan masalah dalam lokal, regional, atau bahkan global. Kalau dalam lokal mungkin dalam industri, desa, kota. Kalau dalam daerah regional, beberapa negara terdekat, dan secara global berarti perubahan seperti cuaca di dunia. Perubahan dan proses menghilangnya polutan dari udara. Selama berada di udara, polutan dapat mengalami perubahan dengan kecepatan yang berbeda-beda dan membentuk berbagai macam produk. Berbagai perubahan bisa terjadi pada polutan maupun udara itu sendiri pada proses pembersihan udara. Kadang ada beberapa senyawa berubah menjadi lebih berbahaya daripada senyawa aslinya. Namun satu hal yang perlu kita catat bahwa reaksi kimia akan menghasilkan komponen baru yang secara alami sebenarnya dapat hilang sendiri dari udara. Namun pengetahuan tentang umur suatu komponen yang ada di udara itu sangat terbatas. Macam-macam pencemaran udara, yaitu pencemaran udara primer. Pencemaran yang ada di udara dalam bentuk hampir tidak berubah, sama seperti pada saat dibebaskan dari sumbernya sebagai hasil suatu proses tertentu. Contohnya pencemaran industri atau transportasi dan lain sebagainya. Pencemaran udara sekunder adalah semua pencemar di udara yang sudah berubah karena reaksi-reaksi atau lebih kontaminan atau dari polutan. Contoh dari pencemaran udara primer yaitu ada gas karbon monoksida, gas NOx, hidrokarbon, SOx, dan partikel atau partikulat. Pertanyaannya adalah polutan manakah yang paling berbahaya dari kelima tersebut? Dengan mempelajari karakteristik berbagai polutan, para ahli mendapatkan perkiraan tentang tingkat bahaya polutan yang sudah tercantum dalam tabel seperti yang kalian lihat di sini. Gas CO atau gas karbon monoksida yang mungkin bisa dibilang bahan pencemar yang paling banyak di udara. Namun ternyata berdasarkan tabel tersebut dikatakan bahwa tingkat bahayanya justru malah lebih rendah daripada partikulat. Artinya berarti bahwa partikulat lebih berbahaya daripada polutan yang lain. Jadi bisa dijawab bahwa polutan yang paling berbahaya adalah partikulat. Sekarang kita akan pelajari satu persatu mengenai salah satu contoh dari sumber pencemar primer. Yang pertama adalah karbon monoksida, yaitu gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dari mana sumber karbon monoksida? Ya, dari pembakaran yang tidak sempurna dari karbon atau komponen yang mengandung karbon. Contohnya adalah proses pembakaran bahan bakar fosil. Kemudian bisa jadi sumber CO yang lain adalah reaksi antara karbon dioksida dan komponen yang mengandung karbon pada suhu tinggi, misalnya dalam tanur. Yang ketiga, sumbernya juga bisa dari pada suhu tinggi. Saya ulangi lagi, sumber karbon monoksida yang ketiga bisa jadi dari CO2 pada suhu tinggi terurai menjadi CO dan atom O. Nah, untuk mekanisme alam terhadap kesetimbangan CO, ternyata CO di atmosfer itu lebih rendah dari jumlah yang dilepaskan. Loh, kenapa? Karena yang pertama adalah
reaksi atmosfer berjalan lambat sehingga CO akan hilang sedikit. Yang kedua, karena dari aktivitas mikroorganisme dalam tanah dapat menghilangkan karbon monoksida dengan kecepatan tinggi. Dan yang terakhir adalah CO teroksidasi menjadi karbon dioksida. Nah, sekarang kita akan pelajari gas yang kedua, yaitu oksida nitrogen atau NOx. NOx ini nanti meliputi adalah nitrogen oksida atau NO, yang cirinya tidak berbau dan berwarna. Kemudian ada dinitrogen oksida atau N2O, dia juga tidak berwarna. Dan yang ketiga dalam bentuk nitrogen dioksida atau NO2, dia cirinya berbau menyengat, berwarna coklat, kemerahan, dan ternyata dari ketiga ini merupakan senyawa atau gas yang paling toksik. Gas NO dan NO2 itu dapat bertahan di udara selama 5 hari. Sedangkan gas N2O itu dapat bertahan relatif lama, yaitu antara 4-8 tahun. Gas NO yang teroksidasi menjadi NO2 ini sebenarnya adalah gas NO2 akan hilang dari udara karena terbawa atau bereaksi dengan air hujan atau uap air membentuk yang namanya asam nitrat atau asam nitrit. Gas N2O bergerak ke atas dan dapat mencapai lapisan stratosfer serta mengalami oksidasi menjadi gas NO. Nah, gas NO ini akan berperan besar dalam menjaga kestabilan jumlah ozon di stratosfer atau lapisan stratosfer. Gas NO akan masuk ke atmosfer karena pada suhu tinggi, misalnya pembakaran pada mesin, terjadi reaksi pembakaran antara gas nitrogen dengan oksigen. Lalu untuk gas dinitrogen oksida atau N2O itu dikenal sebagai gas anestesi atau sering disebut sebagai gas ketawa yang dihasilkan dari proses mikrobiologi. Nah, kadar N2O ini akan semakin menurun dengan meningkatnya ketinggian atmosfer karena pengaruh reaksi fotokimia yang mengubah N2O menjadi NO. Gas nitrogen dioksida ini termasuk gas reaktif karena dapat mengabsorpsi sinar UV-Vis. Gas oksida nitrogen seperti NO dan NO2 termasuk senyawa pencemar yang sangat berbahaya. Akan tapi dia juga punya dampak positif karena berfungsi sebagai nutrien tanah atau sumber nitrogen tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan organisme lain. Lanjut, sumber dari NOx yang pertama dari pembentukannya merupakan hasil samping dari proses pembakaran. Ini dalam jumlah yang banyak ya, sumber NOx-nya. Kemudian dalam jumlah yang sedikit mungkin dari aktivitas bakteri dari tanah yang kemudian dilepaskan ke udara. Gas tersebut juga banyak dihasilkan sebagai buangan pada industri bahan peledak TNT gitu ya, atau penyulingan minyak atau industri semen. Kemudian kita lanjut ke hidrokarbon, yaitu sumber terbesarnya senyawa hidrokarbon ini adalah tumbuh-tumbuhan ya. Terus kemudian gas metana ini dihasilkan dari proses penguraian senyawa organik oleh bakteri anaerob yang terjadi di dalam air, dalam tanah, atau dalam sedimen yang masuk ke dalam lapisan atmosfer. Pencemaran hidrokarbon ini pada suhu kamar terdapat dalam bentuk padat, cair, dan gas. Sebenarnya dipengaruhi oleh jumlah struktur molekulnya atau jumlah atom C-nya. Kalau jumlah atom C-nya 1-4 itu dalam bentuk gas. Kalau lebih dari 5 berarti dalam bentuk cair atau padat. Contoh proses kebakaran hutan, pembakaran bahan bakar, minyak, kayu, batu bara gitu ya, yang terjadi secara tidak sempurna. Kemudian ada penyulingan minyak, pabrik petrokimia gitu ya, dan lain sebagainya. Di udara itu gas metana itu dapat teroksidasi oleh radikal hidroksil, nanti akan menghasilkan namanya gas karbon monoksida. Next, kita akan pelajari tentang gas sulfur oksida atau SOX. Penyebab utamanya adalah ada 2 jenis, yaitu ada gas SO2 dan SO3. Nah, secara alami itu berasal dari letusan gunung dan merupakan oksidasi dari gas H2S. Nah, sedangkan sumber dari aktivitas manusianya banyak, misalnya adalah industri kertas, semen, pembangkit tenaga listrik, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, gas SO2 inilah yang paling dominan di daerah perkotaan. Dia tidak berwarna namun baunya sangat menyengat. Kalau gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran senyawa-senyawa yang mengandung unsur belerang seperti kalian lihat dalam reaksi di sini. Kemudian gas SO2 itu tidak dapat bertahan lama karena terjadinya reaksi oksidasi yang nanti akan menghasilkan SO3 ya, dan nanti SO3 akan segera bereaksi dengan uap air menghasilkan asam sulfat dan mungkin akan bisa bereaksi lebih lanjut membentuk amonium sulfat. Gas SO2 yang terdapat di udara biasanya bercampur dengan gas belerang trioksida atau SO3
dan campuran ini diberi simbol sebagai SOX. Lanjut. Sekarang kita akan pelajari tentang partikel atau partikulat. Partikel berupa butiran-butiran kecil zat padat dan tetes-tetes air. Sifat partikel yang penting adalah yang pertama, partikel berperan sebagai inti dalam proses kondensasi. Kemudian sifatnya optis, yaitu mempengaruhi visibilitas dan radiasi matahari, yaitu mempunyai kemampuan menyerap dan memantulkan cahaya. Contohnya di sini bisa kalian lihat ada besi, mangan, kalsium, karbonat, kalium, natrium, dan lain sebagainya. Dilihat dari wujudnya, wujud fisik partikel itu bisa dikategorikan partikel itu seperti debu, yaitu partikel campuran antara padatan di udara, kemudian dalam bentuk kabut, ya kabut yang padat atau tebal, masih dapat dilihat mata. Kemudian smoke, asap, partikel campuran antara padatan dan cairan di udara. Smoke yaitu asap dan kabut, partikel karbon padat akibat pembakaran yang tidak sempurna, atau foam, partikel padat yang terjadi karena kondensasi dari penguapan logam-logam cair oksidasi di udara. Menurut sumber pencemaran partikel ini bisa kalian lihat di sini, itu disebabkan karena letusan gunung berapi, penyebaran debu dan tanah oleh angin, kemudian abu terbang pada proses peleburan baja, gitu ya, asap dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian pencemaran udara sekunder. Umumnya hasil reaksi antara polutan primer dan polutan lain di udara. Reaksi yang menghasilkan polutan sekunder ini umumnya adalah reaksi fotokimia dan reaksi oksida katalis. Contoh dari pencemaran udara sekunder itu adalah senyawa ozon dan senyawa-senyawa peroksida. Next. Nah, di sini bisa kalian lihat ringkasannya dari 5 jenis pencemar udara tadi. Dampak-dampaknya bisa kalian lihat dalam tabel seperti ini. Sebenarnya dampak-dampak akan lebih banyak lagi, bisa kalian cari gitu ya, tapi ini kurang lebih ringkasannya contoh dampak-dampak yang berpengaruh terhadap manusia gitu ya. Nah, bagaimana cara mendeteksi dan mengukur polutan udara? Pertanyaannya adalah bagaimana ya cara mendeteksi dan mengukur polutan udara? Sebenarnya keberadaan polutan udara itu dikenali dulu dari gejala-gejalanya. Seperti apa? Kita tahu bahwa polutan di udara itu pertama bisa kita lihat dari ditemukannya banyak penderita saluran pernafasan. Oh, misalnya di lingkungan sekitar kok banyak banget ya yang punya penyakit asma dan lain sebagainya. Kemudian dilihat juga dari indikator kerusakan tanaman ya, karena tanaman bisa dijadikan indikator gitu ya. Kemudian misalnya dilihat juga dari di daerah tersebut minimnya jarak pandang di udara, atau bisa dilihat dari kerusakan pada bahan, misalnya pada bahan bangunan, misalnya dindingnya kotor, rusak gitu ya. Atau bisa dari bahan misalnya pengkaratan logam yang biasanya lebih cepat dari secara alami gitu ya. Kenapa nih di daerah sini kok pengkaratan logamnya lebih cepat gitu ya, bila terdapat udara air yang mengandung polutan udara. Nah, kalau ditanya bagaimana pengukuran polutan, misalnya kabut, smoke, bau, atau suara, itu dapat digunakan sebagai indikator kualitas lingkungan. Analisis bisa kita lakukan secara kimia ataupun fisika, perlu dilakukan untuk memperoleh data, untuk mengidentifikasi sumber polutannya, atau tingkat kontaminasinya, atau efek negatif dari polutan, serta perubahan kimia dan fisika yang terjadi atau perubahan fisika kimia polutan yang terjadi selama berada di lingkungan. Nah, proses pengukuran kuantitatif polutan di udara itu sangat rumit gitu ya. Terdapat berbagai metode pengukurannya gitu. Di antaranya semuanya hampir memiliki kemiripan gitu ya. Nah, dari beberapa metodenya itu secara garis besar itu pada dasarnya terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama adalah pengumpulan sampel dari sejumlah volume udara. Nah, langkah pertama ini biasanya melakukan 2 pengerjaan fisik, yaitu pengambilan sampel dari lingkungan dan menyimpannya dalam kontainer yang sesuai atau yang pas gitu ya. Dan yang kedua, mengukur banyaknya sampel. Kemudian langkah yang kedua adalah pemisahan polutan dari komponen lainnya dalam sampel. Nah, langkah ini mencakup penggunaan teknik pemisahan polutan berdasarkan sifat-sifatnya. Dan yang terakhir, langkah terakhir adalah mengukur jumlah polutan. Nah, mengukur jumlah polutan ini meliputi beberapa teknik penentuan, misalnya massa partikelnya, kemudian analisis kimia untuk gas, serta metode fisika yang digunakan pada suatu instrumen. Dampak udara tercemar pada atmosfer. Udara tercemar terjadi pada lapisan troposfer dan terjadi pada lapisan rendah dari stratosfer dan memberi dampak yang sangat berbeda.
Dampak akibat troposfer yang tercemar bisa kalian lihat di PPT ini. Efek ini ditimbulkan tergantung pada kualitas, kuantitas maupun jenis bahan pencemarnya. Contohnya kabut tebal, hujan asam gitu ya. Nanti efeknya akan timbul korosif pada logam atau merusak kehidupan makhluk hidup dan lain sebagainya. Kemudian dampak akibat pada lapisan stratosfer yang tercemar itu nanti gas NO2 dapat mereduksi gas ozon sehingga terjadi penipisan lapisan ozon yang akibatnya akan meningkatkan radiasi sinar UV ke bumi. Atau adanya SO2, uap air, atau NOx nanti akan mempengaruhi perubahan iklim seperti temperatur, angin, dan curah hujan. Sebenarnya kalau dilihat dari sini ternyata bahwa pencemaran udara itu tidak hanya memberikan dampak negatif gitu. Ternyata dia juga memiliki dampak positif seperti misalnya lahar dan partikulat yang disemburkan gunung berapi yang meletus. Bila sudah dingin, ini akan menyebabkan tanah menjadi subur. Pasir dan batuan yang dikeluarkan gunung berapi yang meletus dimanfaatkan sebagai bahan bangunan gitu ya. Kemudian dampak positif lainnya adalah gas CO bila bereaksi dengan oksigen di udara akan menghasilkan gas CO2 yang nanti dimanfaatkan oleh tanaman untuk melakukan proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat yang berfungsi bagi makhluk hidup lainnya. Untuk pengendalian pencemaran udara, maksud dari pengendalian ini adalah usaha yang dilakukan agar apa? Yang pertama agar udara tercemar dapat hilang atau sirna. Nah, sebenarnya manusia tidak dapat berbuat apa-apa, namun alam sangat berjasa dan mampu mengatasinya. Misalnya usaha alam untuk menghilangkan bahan pencemar itu bisa melalui angin, sinar matahari, gaya gravitasi, kilat atau halilintar, hujan, dan turbulensi panas. Nah, pada lapisan troposfer ini mudah dibersihkan dalam waktu singkat, tapi pada stratosfer itu perlu waktu yang lama. Tapi balik lagi, kemampuan alam itu punya batas tertentu dan butuh juga dukungan dari manusia. Artinya pencemaran udara ini kalau dalam kategori masih minim atau tidak bahan konsentrasinya dikit ya tentunya udara itu bisa membersihkan dirinya sendiri gitu ya. Tapi balik lagi kalau misalnya konsentrasinya tinggi, pencemar udaranya tinggi karena misalnya didukung dengan aktivitas manusia, ya berarti itu bukan lagi ranahnya udara untuk membersihkan secara dirinya sendiri gitu. Ya, jadi sebenarnya pengendalian itu tergantung dari aktivitas manusia gitu ya. Karena sekarang sudah tercemar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah udara yang sudah tercemar jangan dibikin tercemar lagi gitulah ya. Jadi memang di saat sekarang ini adalah konsentrasinya adalah usaha manusia. Usaha manusia itu sangat berpengaruh gitu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada materi pencemaran udara. Semoga bermanfaat.